Untuk memperbarui informasi mengenai penanganan dari para korban gempa Cianjur, kita akan bergabung bersama rekan Heron Syah. Heron Syah, informasi terbaru terkait korban gempa dan pengungsi, apakah sudah banyak yang mulai kembali ke rumah mereka atau justru tadi diinformasikan oleh Yasin malah ada yang lebih betah di pengungsian? Ya, Alfred dan pemirsa, saya mengabarkan bahwa setelah ada perpanjangan tanggap darurat bencana ini, proses evakuasi juga dilakukan dan para pengungsi untuk wilayah Cianjur Kota khususnya memang tidak terdampak seperti di Kecamatan Cugenang. Sejak beberapa hari kemarin itu sudah mulai meninggalkan tenda-tenda pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Namun dikarenakan adanya gempa susulan yang masih terjadi seperti tadi malam, warga yang kembali ke rumahnya kemudian kembali lagi ke tenda pengungsian. Dan ini juga tidak berlaku juga di kecamatan daerah Cugenang seperti daerah Nagrak, kemudian desa Cibulakan, desa Canggukerta dan lainnya memang terdampak gempa yang parah dan 95% rumah mereka rusak berat. Itu mereka tidak bisa meninggalkan tenda pengungsian karena mereka tidak mempunyai tempat lain selain di tenda pengungsian. Alfat. Kalau dijumlahkan hingga saat ini mungkin jumlah pengungsi di tempat Anda mengabarkan lah. Sampai saat ini apakah justru bertambah atau berkurang dari hari-hari sebelumnya? Ya. Untuk jumlah para pengungsi yang di tempat saya mengabarkannya awalnya ketika hari pasca kejadian gempa hari kedua, hari ketiga, kemudian sampai keempat itu mereka masih berada di tenda-tenda pengungsian. Namun sampai hari ini sudah berangsur-angsur mereka meninggalkan tenda-tenda pengungsian, kembali ke rumah mereka mulai dari pagi, kemudian mereka menyiapkan masakan dan mereka akan kembali lagi jika memang adanya gempa susulan, mereka kembali ke tendanya masing-masing. Alfat. Saya ingin tahu mengenai mereka yang rumahnya sudah rusak berat. Kalau yang rumahnya rusak ringan mungkin bisa kembali lagi ke rumah mereka. Bagi mereka yang rumahnya rusak berat kan tidak bisa kembali lagi. Sampai kapan mereka akan tinggal di situ? Sampai menunggu rumah relokasinya jadi atau bagaimana? Ya, saya juga sempat kemarin berbincang dengan Bu Esi yang berada di desa Cibulakan. Mereka akan tetap bertahan di tenda-tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian nantinya setelah adanya pendataan rumah para pengungsi yang hancur, rusak berat, kemudian mereka nantinya menunggu juga instruksi dari pemerintah tempat dan baru mereka akan pindah. Dan sampai saat ini meskipun rumah-rumah mereka sudah terdata, mereka hanya berharap supaya pembangunan rumah hunian mereka yang baru itu segera dimulai karena kondisi tenda yang pengungsian sudah tidak kondusif dikarenakan satu tenda itu dihuni oleh sampai 6 kepala keluarga yang terdiri dari 20 jiwa dan ini membuat mereka juga sudah tidak betah berada di tenda dan berharap supaya relokasi atau hunian baru segera dibuat oleh tim pemerintah daerah. Jadi hingga saat ini bisa disimpulkan juga jumlah tenda sebenarnya masih kurang begitu ya untuk para pengungsi masih dibutuhkan begitu, Heron Syah. Ya, untuk tenda sendiri memang kalau untuk wilayah Cianjur Kota sudah tersedia, namun wilayah-wilayah yang memang terdampaknya gempa di pusat titik gempa seperti di Kecamatan Cugenang sendiri memang tenda-tenda pengungsian itu masih dibutuhkan. Terkadang warga yang mengungsi di posko pengungsian yang jumlahnya banyak, mereka lebih memilih untuk mendirikan pengungsian yang mandiri karena memang kondisi pengungsian yang sudah tidak nyaman. Mereka meminta bantuan logistik supaya bisa mendirikan tenda pengungsian mandiri. Baik, Heron Syah mengabarkan langsung dari salah satu lokasi pengungsian di Cianjur, Jawa Barat.